Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, pagi Ibu. Ibu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sehat. Ada temannya yang nggak masuk? Rafli, Bu. Kenapa Rafli Raffi nggak bolos, masuk? Bu. Bolos. Dibilangin ya sama temannya kalau ada eh, kelas itu disuruh masuk gitu ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan salah satu orang memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rizky. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, masih ada yang ingat nggak kemarin kita membahas tentang apa? Masih, Ya, Carita, kemarin kita bahas apa? ya Bu, di buku catatan saya itu kita belajar tentang kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan itu adalah aturan untuk menghitung banyaknya susunan objek-objek tanpa harus merinci semua kemungkinan susunannya. Kemudian kaidah pencacahan itu ada dua. Yang pertama ada aturan perkalian sama aturan penjumlahan. Nah, kalau aturan perkalian itu eh, jika ada K kejadian pilihan dengan setiap kejadian pilihan memiliki hasil N1 sampai NK yang berbeda, maka banyak hasil berbeda yang mungkin dari kejadian tersebut secara berurutan diberikan oleh hasil kali, yaitu N1 dikali N2 dikali N3 dikali titik-titik dikali NK. Nah, untuk aturan penjumlahan itu jika kejadian pertama dapat terjadi dalam N1 cara, kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N2 cara, kejadian ketiga secara terpisah dapat terjadi dalam N3 cara, dan seterusnya. Dan kejadian P secara terpisah dapat terjadi dalam NP cara, maka kejadian pertama atau kedua atau ketiga sampai atau ke kejadian ke P dapat terjadi dalam yaitu N1 ditambah N2 ditambah N3 sampai ditambah NP cara. Kemudian untuk suatu N bilangan asli, N faktorial itu didefinisikan sebagai N faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 sampai dikali N min 1 dikali N, dan 0 faktorial itu hasilnya 1. Seperti itu. Baik, terima kasih Carita. Ini Carita pasti kemarin sangat semangat sekali ya dalam belajar ya sampai dia merangkum apa yang sudah kakak eh, pelajari. Ini dijeda dulu ya karena ada azan. Nanti kita mulai lagi setelah azan. Nah, karena azannya sudah selesai, maka kakak akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Bagi teman-teman, bagi adik-adik yang masih on cam, tolong dihidupkan dulu ya. Nah, selama kakak menjelaskan, kakak minta tolong kepada adik-adik semua untuk memperhatikan dan tidak berbicara sendiri. Oke, hari ini kita akan belajar yaitu permutasi dan kombinasi. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan konsep permutasi dan kombinasi, lalu yang kedua menganalisis permutasi dan kombinasi, yang ketiga melalui masalah konseptual, lalu yang ketiga serta mampu menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan permutasi dan kombinasi. Penilaian yang kakak nilai hari ini yaitu penilaian keterampilan dan penilaian pengetahuan. Model pembelajaran pada hari ini yaitu tanya jawab, berdiskusi kelompok, dan mempresentasikan hasil. Motivasi pada hari ini yaitu jangan takut mencoba, karena di setiap percobaan terdapat pelajaran baru. Hanya dengan mencoba, kita akan mengetahui seberapa jauh kita bisa meraih mimpi dan potensi kita. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba ya adik-adik. Nah, yang pertama ini adalah permutasi. Permutasi adalah, yaitu ketika kita diberikan sebanyak N unsur berbeda, sebuah permutasi K unsur dari N unsur berbeda adalah sebuah jajaran dari K unsur yang urutannya diperhatikan. Jadi permutasi adalah suatu jajaran dari unsur yang urutannya itu diperhatikan. Lalu perhatikan dengan contoh kakak ini, jika diberikan huruf A, B, C, D, maka kita dapat membuat yaitu
Urutan BDCA, DCBA, dan ACDB merupakan contoh permutasi-permutasi dari 4 huruf. Lalu kita juga dapat membuat yaitu suatu susunan BAD, ADB, dan BCA merupakan contoh permutasi dengan 3 huruf dari 4 huruf yang diketahui. Nah, kita juga dapat membuat susunan yaitu AD, CB, DA, dan BD merupakan suatu permutasi dengan 2 huruf dari 4 huruf yang diketahui. Jadi permutasi itu adalah susunan suatu komponen yang urutannya tuh sangat diperhatikan. Lalu permutasi itu ada 3 ya Adik-adik, yaitu permutasi dengan unsur yang berbeda, permutasi dengan unsur yang sama, dan permutasi siklik. Yang pertama yang Kakak akan bahas yaitu permutasi dengan unsur yang berbeda. Pengertiannya adalah jika N dan R adalah dua bilangan bulat positif dan R kurang dari sama dengan N, maka banyaknya permutasi R unsur dari N unsur berbeda tanpa pengulangan diberi notasi P, ya, P dalam kurung N, R adalah permutasi dari N unsur dan R adalah N faktorial dalam kurung N dikurangi R faktorial. Contohnya adalah ini. Satu yaitu tentukan banyaknya susunan 4 huruf berbeda yang dapat diperoleh dari kata mentari. Kata mentari terdiri dari 7 huruf yang berbeda. Banyaknya susunan adalah 4 huruf yang berbeda yang dapat diperoleh dari 7 huruf berbeda. Jadi ini merupakan permutasi dari R adalah 4 dan N adalah 7 huruf atau P dalam kurung 7,4. Nah, dari tadi kan Kakak udah menjelaskan rumus dari permutasi dengan unsur yang berbeda itu adalah permutasi dalam kurung N, R. Nah, yaitu N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Nah, diketahui tadi adalah unsurnya ada 7 dan kita cari yaitu susunannya 4 huruf, berarti permutasi 7,4 adalah 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 4 faktorial. Kita ketemu adalah 840. Jadi, banyak susunan 4 huruf yang berbeda yang dapat diperoleh dari kata mentari adalah 840 cara. Lalu yang kedua, dalam beberapa cara, 6 buku pelajaran berbeda dapat disusun pada sebuah rak buku. Nah, ini kita gunakan yaitu rumus permutasi tadi, banyak cara untuk menyusun ke 6 buku pelajaran yang berbeda merupakan permutasi 6 unsur dari 6 unsur, yaitu P6,6. Dengan rumus yaitu P dalam kurung N, sama dengan N faktorial. Diperoleh yaitu permutasi 6,6 ya, sama dengan 6 faktorial. Jadi, banyak cara untuk menyusun ke 6 buku pelajaran yang berbeda adalah 720 cara. Lalu yang kedua adalah permutasi dengan beberapa unsur sama. Pengertiannya yaitu banyak permutasi dari N unsur yang terdiri dari M1 unsur jenis pertama yang sama, M2 unsur jenis kedua yang sama, dan M3 unsur jenis kedua yang sama, dan terakhir yaitu MK unsur jenis ke K sama ditentukan dengan P sama dengan N faktorial dibagi M1 faktorial, M2 faktorial, M3 faktorial, seterusnya sampai MK faktorial. Nah, ini adalah contoh soal. Berapa banyak permutasi dari huruf-huruf pada kata matematika? Banyak huruf pada matematika adalah 10 buah. Terdapat unsur yang sama yaitu M ada 2 buah, A ada 3 buah, dan T ada 2 buah. Dan huruf E, I, K masing-masing adalah 1 buah. Maka banyaknya permutasi dari unsur-unsur yang sama tersebut adalah permutasi sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial, 1 faktorial, dan 1 faktorial. Maka diperoleh yaitu 151.200 cara untuk menentukan banyak permutasi dari huruf-huruf pada kata matematika. Yang ketiga, ini adalah permutasi siklik. Permutasi siklik yaitu banyaknya permutasi untuk N unsur berbeda yang diatur dalam sebuah lingkaran disebut permutasi siklik. Jadi permutasi siklik itu permutasi yang ada dalam suatu lingkaran. Permutasi siklik dari N unsur yaitu N kurang dari 1 ditentukan oleh rumus permutasi siklik sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Perhatikan pada gambar yang udah Kakak cantumkan dalam PPT, ini terdapat 3 objek yaitu A, B, dan C. Nah, objek ini disusun secara melingkar, walaupun nampak berbeda. Namun jika dilihat dari urutan atau searah dengan jarum jam, maka ketiga susunan ini adalah sama. Jadi dari 3 buah permutasi linier, ABC, BCA, dan CAB, diperoleh hanya 1 permutasi siklik, yaitu ABC. Demikian juga untuk 3 permutasi linier. Ini ada ACB, CBA, dan BAC, diperoleh hanya 1 permutasi siklik, yaitu ACB. Dengan demikian, terdapat 2 permutasi 3 siklik dari 3 objek ABC, yaitu ABC dan ACB. Nah, ini contohnya. Terdapat 6 orang manajer perusahaan duduk mengelilingi sebuah meja berbentuk melingkar untuk mengadakan sebuah rapat. Berapa banyak cara mereka dapat duduk mengelilingi meja tersebut dengan urutan yang berbeda-beda. Nah, banyak cara agar 6 orang manajer dapat duduk mengelilingi meja, yaitu kita menggunakan permutasi melingkar dari 6 unsur, yaitu permutasi siklik 6 sama dengan 6 dikurangi 1, sama dengan 5 faktorial. Jadi ada 120. Sehingga banyak cara 6 orang manajer perusahaan dapat duduk mengelilingi meja rapat, yaitu ada 120 cara dengan urutan yang berbeda.
Oke, mungkin dari permutasi belum ada yang tanya ya. Selanjutnya, Kakak akan membahas yaitu tentang kombinasi. Kombinasi yaitu menyusun suatu kelompok yang terdiri atas kumpulan sejumlah objek tanpa perlu memperhatikan urutannya. Rumusnya yaitu kombinasi dalam kurung n, r adalah n faktorial dibagi n dikurangi r faktorial dikali r faktorial. Contohnya yaitu dalam suatu ujian, setiap siswa diharuskan menjawab 4 soal dari 7 soal yang disediakan. Jika seorang siswa memilih secara acak soal yang akan dikerjakan, berapa banyak cara atau pilihan yang untuk mengerjakan soal ujian tersebut? Nah, dalam kasus ini, urutan nomor-nomor diabaikan. Sehingga banyak cara untuk mengerjakan 4 soal dari 7 soal ujian, yaitu kita menggunakan rumus kombinasi 4 soal dari 7 soal, sehingga diperoleh C 7,4 adalah 7 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 7 dikurangi 4 faktorial. Kita peroleh yaitu 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 4 faktorial, sehingga jawabannya yaitu 35. Jadi banyak cara untuk mengerjakan soal tersebut, ada 35 cara. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Ya, silahkan. untuk bedanya kombinasi sama permutasi tadi apa ya? Nah, pertanyaannya yang sangat bagus ya. Apa tahu Bu perbedaan dari permutasi dan kombinasi? Nah, ini Kakak akan menampilkan suatu video agar kalian lebih paham tentang perbedaan. Kita akan belajar permutasi dan kombinasi pada kaidah pencacahan. Ani, Budi, dan Caca adalah 3 calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Mari kita lihat ada berapa cara pemilihannya. Bisa saja Ani terpilih sebagai ketua dan Budi wakilnya. Atau sebaliknya, Budi terpilih sebagai ketua dan Ani wakilnya. Atau Ani terpilih sebagai ketua dan Caca wakilnya. Atau sebaliknya, Caca ketua dan Ani wakilnya. Atau Budi terpilih sebagai ketua dan Caca wakilnya. Atau sebaliknya, Caca terpilih sebagai ketua dan Budi wakilnya. Dengan memperhitungkan posisi atau urutan, yang depan ketua sedangkan yang belakang wakilnya, maka secara keseluruhan ada 6 cara pemilihan, atau disebut 6 permutasi. Mereka juga secara bergantian piket menyapu ruang OSIS, karena hanya ada 2 sapu saja yang tersedia di ruangan itu. Ani dan Budi yang piket menyapu artinya sama dengan Budi dan Ani piket menyapu. Ani dan Caca piket menyapu artinya sama dengan Caca dan Ani piket menyapu. Budi dan Caca piket menyapu artinya sama dengan Caca dan Budi piket menyapu. Karena tidak memperhitungkan posisi atau urutan, maka secara keseluruhan ada 3 cara menyusun jadwal piket menyapu ruang OSIS, atau disebut ada 3 kombinasi. Kalau mau pakai rumus, ada juga loh rumusnya. Tidak sulit kan belajar permutasi dan kombinasi? Jika kamu menyukai video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Nantikan video kami selanjutnya. Oke, bagaimana Rizky? Apakah sudah paham? Oke, Ibu. Oke, sudah Kak. Ya. Apa yang dapat disimpulkan? Kalau permutasi berarti itu memperhatikan urutan. Kalau kombinasi berarti dia tidak memperhatikan urutan. Ya, betul. Nah, ini betul sekali, Rizky. Oke, ini Kakak akan melanjutkan. Nah, dari video tadi, perbedaan permutasi dan kombinasi. Perbedaan permutasi itu, perbedaan dari keduanya yaitu dari urutan pengambilan. Kalau permutasi itu memperhatikan urutan pengambilan, dan kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan pengambilan. Contohnya ini, jika ada 5 anak, akan diambil 2 untuk menjadi wakil dan ketua kelas. Berapa banyak cara pengambilan? Nah, ini kan memperhatikan urutan, yaitu ketua dan wakil ketua. Nah, sedangkan kombinasi itu, jika ada 5 orang, akan diambil 2 orang untuk mewakilkan lomba. Maka berapa banyak cara. Nah, kalau mewakilkan lomba itu kan tidak ada urutan pengambilan. Seperti itu ya. Nah, ini ada soal untuk berkelompok. Terdapat 2 soal, entah itu permutasi atau kombinasi. Silahkan kalian diskusikan dengan rekan kelompok kalian. Nah, ini ada kelompok 1, 2, dan 3.
Kelompok 1 yaitu ada Araminta, Arfiah, Herfani, sama Nindya. Kelompok 2 ada Ahyar, Fahrudin, Rafli, dan Rizky. Dan kelompok 3 ada Carita, Rukoyatul, dan Rahma. Silahkan masing-masing siswa berkumpul dalam breakout room yang udah kakak sediakan. Nah, silakan masing-masing siswa untuk masuk ke breakout room yang sudah kakak sediakan. Dari kelompok 1, apakah ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1 masih bingung, Bu, untuk kerjain nomor 1, Bu. Nomor 1 ya. 1 itu kan ada bilangan terdiri dari 4 angka, disusun dari angka 1 sampai 7. Hitung banyak susunan bilangan dengan angka-angka yang berlainan. Nah, ini kalian identifikasikan dulu soal ini termasuk ke permutasi atau kombinasi. Nah, kalau permutasi itu termasuk di permutasi dengan unsur yang sama atau unsur yang berbeda atau mungkin bahkan siklik. Nah, dari soal ini kita dapat menyimpulkan ya kalau hitung banyak susunan bilangan dengan angka yang berlainan. Ini kalian termasuk ke dalam permutasi karena kita diminta untuk menyusun angka dari 1 sampai 7 menjadi 4 angka yang berlainan. Dari situ ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham termasuk dalam permutasi atau kombinasi? Sudah, Bu. Insya Allah sudah bisa ngerjain nomor 1. Oke. Ini kakak akan pindah ke room selanjutnya ya. Selamat mengerjakan. Dari kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu, mau tanya. Silahkan, Ulia. Itu nomor 2 maksudnya gimana ya, Bu? Untuk soal nomor 2 ya. Kakak Iya, baca Bu. dulu ya, soalnya seorang siswa dimintakan mengerjakan 7 soal dari 10 soal yang tersedia dengan syarat nomor 1 sampai dengan nomor 5 harus dikerjakan. Berapa banyak pilihan yang dapat diambil oleh siswa tersebut? Nah, yang kalian lakukan itu yang pertama, mengidentifikasikan dulu. Ini soal termasuk dalam permutasi atau kombinasi. Nah, kalau permutasi itu masuk ke entah itu unsur yang sama atau unsur yang berbeda atau mungkin permutasi siklik. Nah, kalau kakak baca dari soal ini, menurut kalian ini termasuk ke permutasi atau kombinasi? Kombinasi, Bu. Iya, betul sekali, Ulia. Nah, ini teman kalian sudah paham ya, itu termasuk permutasi atau kombinasi. Nah, selanjutnya kalian diskusikan hasil dari soal yang udah kakak berikan. Oke, Baik, ini Bu. Terima kasih, Bu. iya, kakak akan pindah ke kelas selanjutnya ya. Ya, Bu. Terima kasih. Nah, karena kalian sudah mendiskusikan tentang soal yang udah kakak berikan, siapa yang mau maju untuk menjawab soal yang udah kakak kasih? Ada yang mau maju? Saya mau mencoba nomor 1, Bu. Oke, silahkan. Hervani dari kelompok berapa? Dari kelompok 1. Oke, silahkan. Share screen ya, Bu. Ya, Apakah sudah kelihatan? sudah. Baik, nomor 1 itu soalnya bilangan terdiri dari 4 angka, disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 5, 6, dan 7. Hitung banyak susunan bilangan atau angka-angkanya tidak boleh berulang. Nomor 1 itu adalah permutasi 6 dari 4, sama dengan 6 faktorial dibagi dalam kurung 6 dikurangi 4 faktorial. Sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1. Sehingga diperoleh 360. Dah, Bu. Iya, betul sekali. Jadi teman-teman apakah jawabannya ada yang berbeda untuk soal nomor 1? Halo, apakah jawabannya ada yang berbeda? Jawaban saya sama, Bu. Oke, berarti ini Mbak Hervan itu memperhatikan penjelasan yang sudah kakak jelaskan tadi. Oke, nomor 2 ada yang mau maju mempresentasikan hasil jawabannya bersama kelompok? Saya mau coba, Bu. Silahkan, Pak Rudin, on kamera Ya, Bu. dulu ya. Ya, bentar. Udah masuk belum, Bu? Sudah. Udah masuk ya. Oke, jadi kan tadi soalnya itu sebentar. Bacain dulu soalnya, Bu.
Nah, soal nomor 2 itu tadi kan seorang siswa diminta mengerjakan 7 soal dari 10 soal yang tersedia dengan syarat nomor 1 sampai dengan 5 harus dikerjakan. Berapa banyak pilihan? Berapa banyak pilihannya gitu kan. Nah, tadi kan harus mengerjakan 7 dari 10 soal. Sementara 1 sampai 5 itu apa namanya? Harus dikerjakan gitu ya. Jadi kan tinggal mengerjakan 2 soal lagi, Bu. Mengerjakan 2 soal dari sisa soal yang tersedia. Berarti kan tinggal adanya nomor 6, 7, 8, 9, 10. Berarti tinggal 5 soal. Jadi dia itu diminta mengerjakan 2 soal dari 5 soal. Jadi kita menggunakan kombinasi, Bu. Kombinasi 2 dari 5, Bu. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Dimasukin kombinasi atau C 5,2 itu 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 min 2 faktorial. Itu sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. Nah, 5 faktorial itu apa? 5 faktorial itu eh, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu kan. Terus 2 faktorial itu ya 2 kali 1 atau ya 2 itu sendiri. Terus 3 faktorial itu ya 3 kali 2 kali 1. Nah, diperoleh jawabannya itu 10, Bu, jawaban akhirnya. Sudah. Oke, teman-teman ada yang setuju dengan jawaban Fakhrudin? Sama juga. Oke, ini Fakhrudin dari kelompok apa? Kelompok berapa? Dari kelompok 2, Bu. Oke. Nah, ini kita beri tepuk tangan dulu ya buat teman-teman yang sudah berani mempresentasikan hasil jawabannya. Nah, karena sudah sampai di ujung pembelajaran, Kakak minta kalian untuk merangkum dari pembelajaran di atas. Apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran pada siang hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu, mau mencoba menjawab. Ya, silahkan. On kamera dulu. Oh ya, Oke, silahkan Mbak Nindya. untuk pembelajaran pada hari ini tadi tentang permutasi sama kombinasi. Untuk permutasi sendiri itu K unsur dari N unsur berbeda adalah sebuah jajaran dari K unsur yang urutannya diperhatikan. Untuk rumusnya itu P permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi kurung N min R faktorial. Selanjutnya untuk yang kombinasi adalah menyusun suatu kelompok yang terdiri atas kumpulan sejumlah objek tanpa perlu memperhatikan urutannya. Untuk rumus dari kombinasi sendiri adalah kombinasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi kurung N min R faktorial dikali R faktorial. Untuk kesimpulan Ibu dari saya. Oke, terima kasih Mbak Nindya. Nah, sebelum kakak tutup pembelajaran pada hari ini, silahkan salah satu orang untuk menutup dengan berdoa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rizky. Kita tutup pembelajaran pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya.